Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau memberikan contoh kepada kami, orang yang tekun, setia, dan bertahun-tahun untuk pertobatan suami dan anaknya. Dan Tuhan melimpahkan rahmat kepadanya dengan menobatkan suami dan anaknya, Santa Monica. Terima kasih Tuhan atas ketekunan, kesetiaan, dan pengorbanan Santa Monica, supaya kami taat juga kepadanya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, sekali lagi gereja memberikan kepada kita contoh seorang wanita, seorang ibu, seorang yang sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dan demi pertobatan anaknya Agustinus yang nakal dan suaminya Patricius yang juga nakal, dan ibu mertuanya yang cerewet, yang dalam tanda petik jahat. Tetapi Tuhan mendidik Santa Monica menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat. Kami tahu banyak keluarga-keluarga yang kacau balau, entah suaminya, entah apapun, entah anaknya. Dan saya berharap dengan peringatan Santa Monica ini, kita tidak boleh putus asa, spes non confundit. Pengharapan itu tak pernah mengecewakan. Dan Santa Monica hanya bersandar kepada doa. Doa berlutut, tangisan darah ketika ingin menobatkan anaknya dan suaminya. Luar biasa, luar biasa. Dan kita juga menghadapi orang-orang di zaman ini yang takut, gelisah, cemas, bahkan putus asa dengan berbagai macam problem yang mereka hadapi di keluarga. Semoga Tuhan memurnikan hati kita, hanya bersandar kepada Tuhan. Memurnikan hati kita berarti kita tidak lagi bersandar kepada kekuatan, kehebatan, bahkan tangisan kita. Tapi Tuhan di mana kita bersandar. Dan itulah yang dikatakan dalam surat Paulus kepada umat di Tesalonika. Sabda Allah bekerja dalam diri orang yang percaya. Sabda Allah di mana Tuhan memberikan kepada kita hati yang murni dan bersih. Tidak bergantung kepada kekuatan kita sendiri dan bekerja dengan sangat indahnya lewat Santa Monica. Dalam Injil hari ini juga kita bisa melihat bagaimana Yesus sekali lagi mengecam orang-orang pemimpin agama, ahli Taurat, dan orang Farisi untuk memiliki integritas, keutuhan. Sekali lagi saya selalu memberikan kata kekudusan, kemurnian hati. Ya. Karena ini tanggung jawab kita bersama, bahwa kita bekerja dari dalam hati keluarlah segala sesuatu yang baik, yang indah, yang buruk. Maka ketika yang buruk kita lihat di luar kita, itu berarti ada sesuatu yang dalam diri kita, ada dosa, ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kerapuan. Semoga kita semua diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan, dilimpahi berkat yang melimpah. Sehingga kita mampu dan dimampukan untuk bersandar hanya kepada Tuhan, untuk melekat hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Meski kita harus mengalami penderitaan yang berat sekalipun. Ya. Di zaman ini kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa kejahatan begitu melimpah. Tapi di saat yang sama, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah tidak kalah hebatnya. Maka mari kita memilih Tuhan di atas segala sesuatu. Jangan memilih yang nampaknya menyenangkan, tetapi memilih Tuhan di atas segala sesuatu. Kita pilih yang baik di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan atas Anda semua. Sekali lagi lewat contoh Santa Monica, kita berlutut, kita menyembah, kita sujud, kita berdoa rosario, kita hadir di gereja, kita ikut Ekaristi, dan semua kegiatan rohani, supaya kita kuat, teguh, dan memiliki hati. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan mengalami Tuhan. Berkat Tuhan atas Anda semua.
Dan memang hari ini saya sengaja memakai stola dan jubah. Karena dengan berkat ini saya juga ingin memberkati umat Allah yang menderita, yang sakit. Mohon disembuhkan, dikuatkan, diteguhkan. Dan saya mohon mereka yang dikatakan demonic attacking, entah obsession, ya, obsesi, ya, ketergantungan dan posesif, dilepaskan dari kuasa-kuasa itu berkat kuasa yang diberikan Tuhan kepada para imam dan para hambanya. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.